Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ricardo Stames dengan NIM 2003030021, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas teori sosiologi modern, review buku kelima dari Erving Goffman. Pengantar. Proyek Goffman. Erving Goffman adalah salah satu dari abad ke-20 yang paling luar biasa praktisi ilmu sosial, yang seorang sosiolog yang diakui secara universal untuk bakatnya yang luar biasa. Lama setelah kematiannya pada tahun 1982, penyebutan sederhana dari kata Goffman sudah cukup untuk menandakan bukan hanya materi pelajaran tetapi juga sikap yang sangat khas dan sikap analitis terhadap dunia sosial. Terlepas dari popularitas dan daya tarik Goffman dalam tulisan sosiologis, banyak pembaca dan komentator yang mengungkapkan tingkat kebingungan tentang keseluruhan usaha. Untuk ini, pembaca sosiologinya merupakan teka-teki atau istilah berulang dalam sastra kritis. Mereka cukup memahami apa yang telah mereka baca dan cukup setelah semua karyanya menikmati daya tarik populer dan luas karena dapat diakses dan mampu melibatkan non-spesialis. Masalah interpretif dalam membaca Goffman. Pencapaian utama Goffman adalah untuk menunjukkan bagaimana rincian dan perilaku komprehensif orang, yaitu orang-orang yang secara fisik hadir satu sama lain, setuju untuk analisis sosiologis. Dia melihat karyanya sebagai perampokan awal ke wilayah yang belum dipetakan secara sosiologis yang mungkin mengarah pada penyelidikan lebih lanjut, lebih sistematis dan tepat dan interaksi. Untuk Goffman, studi tentang ide-ide sosiolog membuat disiplin empiris menjadi sastra, dan lebih buruk lagi, cenderung mempromosikan kanonisasi yang tidak kritis keunggulan daripada aplikasi kritis dan pengembangan ide-ide mereka. Untuk menafsirkan kehidupan dan tulisan sosiolog individu sebagai subjek perhatian akademis adalah Goffman pernah mengklaim itu David pada tahun 1980 bentuk pemujaan pahlawan yang rendah. Asal dan munculnya Bethlehem. Awal musim semi yang berangin pada tahun 1950 di Bethlehem, sebuah desa di Younes yang paling utara dari Kepulauan Shetland. Kecil, pelajar Kanada berusia 27 tahun yang kekar telah berjalan beberapa ratus meter melintasi lapangan basah dari satu-satunya hotel di pulau itu, di mana dia membantu di dapur, ke lantai satu yang kecil pondok yang baru saja dibelinya di Wally Prince, seorang crofter lokal. Malam itu Erving Goffman kembali ke pondok setelah membantu mencuci panci dan piring makan malam di hotel. Dia mengetik beberapa catatan tentang gosip dapur malam. Kemudian dia duduk untuk membaca beberapa bab misteri pembunuhan baru yang dikirim adiknya minggu lalu. Besok dia akan membeli lebih banyak pemikiran tentang apa yang sebenarnya yang akan dia masukkan ke dalam PhD, disertai bahwa ia telah datang ke Bethlehem untuk penelitian. Ketertiban interaksi. Keterkaitan antara
ruang dengan interaksi, ruang berkaitannya erat karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya, tidak ada pembeli jika tidak ada penjual. Karena penjual dan pembeli berada pada satu ruang, mereka kaitannya erat dan saling membutuhkan. Goffman tak tertandingi dalam menjelaskan konstituen secara sosiologis elemen urutan interaksi. Namun tidak ada tempat dia menawarkan konsolidasi pernyataan tentang apa yang telah dicapai sosiologi tentang tatanan interaksi. Pengalaman membingkai prinsip. Analisis bingkai tahun 1974 menempati posisi unik dalam tulisan-tulisan Goffman. Goffman memilih untuk mencurahkan satu kebingkai teater. Goffman mengakui bahwa bahasa teater telah menjadi sangat tertanam dalam sosiologi, dari mana ini studi berasal. Sementara Goffman tidak memberikan jawaban langsung untuk pertanyaan sebelumnya tentang ruang lingkup metafora dramaturgi. Goffman selalu hanya salah satu dari beberapa sosiologis aspek yang relevan dari interaksi terfokus. Ini adalah perilaku bersama yang mengajukan partisipan dalam dunia intersubjektif bersama. Orientasi teoretis yang dominan adalah bingkai analitik, meskipun seperti biasa ada campuran yang berbeda dari perhatian analitik di setiap bab. Goffman menyarankan buku ini mengeksplorasi interaksi dari 3 tema luas. Yang pertama, proses ritualisasi. Momen penampilan dan vokal kita dijadikan sebagai produk sampingan yang tidak disengaja dan dari berbicara dan mendengarkan, atau yang dalam berbagai derajat memperoleh peran komunikatif khusus dalam arus perilaku kita. Dilihat dan disediakan sehubungan dengan penampilan keselarasan kami dengan pariwisata terkini. 2. Kerangka partisipasi. Ketika sebuah kata diucapkan semua orang yang kebetulan berada dalam jangkauan persepsi acara akan memiliki semacam status partisipasi relatif terhadapnya. Yang ketiga, menanamkan kapasitas pembicaraan kita untuk menjadi kompleks nilai lain atau referensi diri, seperti dalam contoh, seingat saya pikir saya katakan saya pernah menjalani kehidupan seperti itu. Suaka belajar dari yang luar biasa. Secara khusus, Suaka 1961 dan Stigma 1963 adalah buku-buku yang menonjolkan Goffman di luar sosiologi, dan mereka tetap menjadi sumber abadi humanistik dan pemahaman libertarian tentang proyeknya. Suaka studi tentang pasien mental dan narapidana lainnya adalah mungkin bukunya yang paling terkenal bagi kalayak di luar sosiologis akademik. Karya yang dikutip secara luas ini didasarkan pada etnografi 12 bulan kerja lapangan yang dilakukan antara tahun 1955 sampai 1956 di Rumah Sakit Santo Elizabeth di Washington, D.C. Suaka adalah karya Goffman yang paling banyak dikutip di bidang akademik dan profesional literatur. Pembacanya yang luas berutang sesuatu pada cara analisisnya berfungsi sebagai analog etnografi dari novel terkenal Ken Kesey dan film One Flew Over the Cuckoo Nest. Luar biasa untuk sebuah buku yang tidak menyajikan rekomendasi praktis untuk perubahan, atau Goffman diakhiri dengan mengakui bahwa dia tidak dapat
menyarankan cara penanganan yang lebih baik orang yang disebut pasien mental. Itu berdampak besar pada kebijakan publik. Sementara gagasan Goffman tentang stigma dan perbedaan gender tergolong berbeda fase produksi intelektualnya. Mereka masing-masing mencontohkan terapan sisi sosiologisnya tentang tatanan interaksi, menjelajahi dasar-dasarnya mana orang dapat menemukan partisipasi mereka dalam interaksi bermasalah. Ini studi perintis menyoroti manifestasi interaksional dari bentuk-bentuk keterbelakangan sosial. Stigma tentang pengelolaan identitas rusak telah akarnya dalam makalah Goffman tentang karir moral pasien mental yang mengidentifikasi fase mantan pasien tetapi tidak memeriksanya. Saat itu dia sedang menulis makalah ini, jelas bahwa dia ingin menghubungkan kesulitan mantan pasien dengan kategori orang lain yang dihadapi masalah yang sebanding, orang cacat dan cacat fisik, orang tuli dan orang buta, mantan narapidana, pecandu alkohol, pecandu, anggota etnis minoritas, dan sebagainya. Perbedaan gender. Gender adalah karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dibangun dalam lingkungan sekitar atau masyarakat. Seks adalah perbedaan sosiobiologis seorang laki-laki dan perempuan yang sudah dibawa sejak lahir. Pengertian dan perbedaan gender dengan seks mungkin memang lebih rumit daripada yang kita pahami selama ini, namun hal ini terpenting yang bisa kita lakukan adalah menghormati setiap seks dan identitas gender seseorang. Gender biasanya diasosiasikan dengan istilah maskulin dan feminin. Maskulin dihubungkan dengan sifat kelaki-lakian seperti gagah, kuat, dan memimpin. Sementara feminin dihubungkan dengan sifat perempuan seperti mengayomi, lemah lembut, dan perasa. Sekian dan terima kasih.